depan. Jadi minggu ini kita akan membahas terkait dengan metrics dalam user experience. Tapi sebelumnya mungkin kita akan coba cek gitu ya, kira-kira user experience itu apa sih, dan bedanya dengan usabilitas itu seperti apa atau bagaimana. Masih preparing slide ya. Oke, sepertinya kayaknya kami salah. Oke, ya di sana sudah muncul ya slide-nya ya, semoga ya. Oops. Tunggu sebentar. Oke, di pertemuan kita hari ini ya, kita coba bahas apa itu user experience metrics atau metrics dalam user experience itu seperti apa. Kemudian nanti kita juga bahas ya apa sih UX itu. Ada yang tahu nggak kira-kira UX itu definisinya seperti apa ya kira-kira? Tadi kok kayaknya background-nya agak bermasalah ya. Sebentar. Oke, ya. Ya, user experience metric. User experience, mungkin teman-teman banyak yang udah pernah dengar ya istilah user experience gitu ya, di mana user experience ini biasanya terdiri dari beberapa. Oh, bentar. Oke, silahkan kalau mungkin mau di-record ya. Saya record aja ya berarti ya. Recording in progress. Oke, user experience. User experience di sini teman-teman mungkin banyak yang sudah mendengar atau mengenal ya apa itu user experience, dan bahkan mungkin akhir-akhir ini mungkin banyak yang menjadi salah satu isu gitu ya, sering mengkaitkan user experience dengan UI, user interaction atau user interface ya, interface dari suatu sistem, suatu produk gitu ya, dimana itu nanti erat kaitannya juga dengan usabilitas. Nah, sebelum kita bahas bagaimana kita mengusul user experience, setidaknya para user experience profesional memiliki satu konsep bahwa ada 3 aspek dalam user experience yang ada. Di sini setidaknya pertama adalah ada user yang involved, ada user yang terlibat dalam suatu produk atau suatu interface atau suatu antarmuka. Di ide awalnya berasal dari situ, ada kaitannya dengan usernya. Makanya di sini mungkin ada kaitannya juga dengan saya di situ kan disebutkan user is involved gitu ya, kaitannya dengan user experience. Nah, apa yang dilakukan oleh user ini? Ya, apa sih yang dilakukan oleh user ya, terkait dengan user experience? Nah, di sini user experience itu si user itu dia berinteraksi dengan produk atau dia berinteraksi dengan sebuah sistem atau apapun lah, di mana di situ sistem tersebut itu ada interface-nya, ada antarmukanya. Nah, dari 2 hal ini, involvement atau keterlibatan dari user, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan produk atau sistem. Nah, experience atau pengalaman dari user ketika dia berinteraksi dengan produk itu salah satu poin interest-nya atau salah satu poin yang menjadi pertimbangan dalam user experience, dan sifatnya itu adalah bisa diobservasi dan bisa diukur. Jadi di sini.
Jadi key-nya terkait dengan user experience itu setidaknya ada 3 hal tadi. Ada involvement dari usernya, kemudian ada interaksi dari user dengan produk atau sistem atau apapun itu, ya, selama ada interface-nya. Tiga, pengalaman pengguna, user experience itu sesuatu yang bisa bisa diukur dan bisa diobservasi. Nah, ini yang kemudian kita kaitkan dengan user experience. Gitu. Nah, bedanya apa antara user experience dengan usabilitas? Nah, teman-teman kan sempat belajar ya, apa itu usabilitas ya? Apa itu usabilitas kira-kira? Coba panggil ya. Bentar. Mas Farudin mungkin usabilitas. Kira-kira yang Mas Farudin pelajari terkait dengan usabilitas apa ya? Silakan Mas Farudin, bisa menyalakan mic-nya, kemudian menjawab mungkin. Halo, monggo Mas Farudin. Mungkin yang lainnya, ini Mbak Dia mungkin bisa membantu saya. Halo Mbak Dia, saya kameranya on ya. Oke, silakan Mbak Dia. Kira-kira usabilitas itu sepemahaman dari dia seperti apa ya kira-kira? Oke, silakan Mbak Dia. Oke. Mbak Dia. Usability itu lebih ke melihat apakah produk atau sistem sudah dapat membantu user tertentu untuk capai hal yang diinginkan. Misalnya produk itu dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, kayak gitu sih Pak, kalau usability. Sorry, kayaknya agak putus-putus ya. Kayaknya sinyal saya deh. Ganti jaringan dulu. Oke, monggo silakan Mbak Dia, mungkin bisa diulangi lagi. Oke Pak, kalau usability itu menurut saya lebih ke poin apakah produk atau sebuah sistem atau apapun itu yang digunakan oleh user tertentu itu dapat membantu si user mencapai tujuan dari pekerjaan yang dia inginkan gitu Pak. Oke. Jadi apakah produk user goal-nya ya berarti ya terkait dengan itu ya? Ya, produk yang digunakan oleh spesifik user itu apakah bisa membantu mencapai goals dari si usernya itu? Oke, dia itu kaitannya dengan definisi usabilitas ya berdasarkan ISO ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau kita bicara terkait dengan usabilitas itu adalah
ketika seorang user itu dia berinteraksi atau menggunakan suatu produk, itu kira-kira dia sesuai nggak dengan goalnya. Sampai di situ biasanya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan usabilitas ini, kita lihat atau kita mungkin masih ingat ya, ada beberapa parameter. Ada beberapa parameter yang biasa digunakan dalam ada istilahnya lemes ya, ada learnability-nya, kemudian ada error rate-nya yang bisa mungkin adalah seminimal mungkin, kemudian ada lagi efisiensi dan effectiveness-nya, dan terakhir adalah satisfaction-nya. Jadi kalau kita bicara usabilitas ada 5 aspek tersebut. Nah, itu usabilitas. Di satu sisi, user experience ini lebih dari sekedar usabilitas. Jadi, termasuk di dalamnya adalah itu tadi parameter-parameter dari usabilitas ketika seorang menggunakan produk tersebut untuk menyelesaikan tugasnya atau melakukan aktivitasnya sesuai goal-nya ya. Nah, user experience ini mencoba melihat dengan view yang lebih luas lagi, gitu ya. Lebih ke arah bagaimana sih interaksi antara individual dengan things-nya, dengan produknya, atau dengan sistemnya. Termasuk di dalamnya, karena berkaitan dengan experience, berarti di situ proses thinking-nya, thought-nya seperti apa. Kemudian feeling-nya, bagaimana sih perasaan si user ketika dia berinteraksi dengan produk tersebut. Atau juga nanti persepsinya. Termasuk juga di dalamnya adalah tingkat fun-nya. Apakah dia merasa fun nggak? Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi, itu nanti ketika dia berinteraksi dengan suatu produk. Nah, itu adalah user experience. Jadi di situ kita melihat lebih luas lagi, tidak hanya sekedar, oh produk tersebut itu bisa digunakan, memberikan kepuasan bagi user. Kemudian error yang dilakukan itu lebih minimum dan seterusnya. Tapi di sini kita melihatnya lebih luas lagi, seperti itu terkait dengan user experience. Nah, dalam kita mengevaluasi atau menganalisis terkait dengan user experience, di sini ada beberapa matriks, gitu ya, ukuran yang digunakan. Nah, ukuran ini tidak hanya dikaitkan dengan user experience saja, tapi juga dikaitkan dengan usabilitasnya. Nah, salah satu pertanyaan adalah, atau seringkali kita ini ya, menjadi pertanyaan dalam pengujian usabilitas, atau mungkin kita merancangkan pengujian terkait dengan user experience, itu adalah kira-kira matriks apa sih, atau ukuran apa sih yang harus diukur atau dipilih. Mungkin teman-teman kemarin waktu di kuliahnya Pak Ardi ya, itu kan mencoba mengidentifikasi masalah usabilitas, entah itu dengan thinking aloud ataupun juga dengan heuristic method atau dengan user testing. Nah, di situ kita perlu juga merencanakan atau mempertimbangkan kira-kira parameter apa atau matriks apa saja yang harus kita pilih. Dalam hal ini adalah data yang seperti apa sih yang harus digunakan atau dikumpulkan untuk mengevaluasi tingkat usabilitas atau user experience terhadap suatu produk. Gitu. Jadi di sini perlu adanya suatu matriks atau ukuran berkaitan dengan user experience. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, Oxford ya, Oxford Dictionary, di situ matriks itu merupakan suatu sistem atau standar dari ukuran. Kita bisa mengatakan kalau matriks berarti sesuatu yang kalau di situ lebih bisa lebih panjang atau lebih tinggi atau lebih cepat, karena di situ ada sesuatu yang sifatnya adalah bisa dikuantifikasikan. Nah, kuantifikasinya apa? Bisa kuantifikasi terkait misalkan distance, jarak, atau kalau kaitannya dengan lebih tinggi ya, taller. Berarti di situ kaitannya dengan height-nya atau ketinggian. Atau kita bicarakan bahwa sesuatu itu dia lebih cepat.
Berarti di situ ada pengukurannya adalah berkaitan dengan speed-nya. Lebih panjang, lebih tinggi, lebih cepat, atau lebih enak, atau lebih enak, atau bisa dikuantifikasi. Nah, itu yang berkaitan dengan user experience matrix-nya. Nah, sekarang saya jadi punya pertanyaan ini kira-kira. Kira-kira teman-teman ketika kemarin, kalau nggak salah ada tugas ya, salah satu tugas di UTS-nya itu kan melakukan planning usability test. Itu menjadi ukuran dalam pengujian usabilitas. Gitu. Dan seperti itu kan ya. Nah, di sini yang kemudian pertanyaan adalah matriks apa saja yang kemudian digunakan. Kalau saya nggak salah ya, ada yang kemudian menggunakan data terkait dengan efisiensi. Nah, efisiensi itu gimana cara mengukurnya? Nah, berarti di situ ada matriks yang bisa kita gunakan untuk mengukur terkait dengan efisiensi suatu produk atau efisiensi berkaitan dengan usabilitas dari suatu produk, atau effectiveness, atau mungkin satisfaction, kepuasan di situ kalau nggak salah ada juga yang menggunakan SUS ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan user experience matrix seperti itu. Oke, sampai sini mungkin sebelum saya lanjutkan, dari teman-teman ada yang ditanyakan mungkin. Nah, saya coba switch ke share screen yang lainnya. Oke, kayak ini mungkin lebih enak ya. Ya. Bicara terkait dengan usability matrix ya, atau user experience matrix, di sini ada beberapa sesuatu yang sifatnya adalah bisa diukur. Tadi ada matrix yang kita bisa melakukan pengukurannya. Jadi kalau di slide yang sebelumnya tadi ya, saya sebutkan bahwa kita bisa mengatakan sesuatu itu dia lebih panjang karena kita bisa melakukan pengukuran, atau sesuatu itu bisa diukur ataupun bisa dikuantifikasi. Nah, sama seperti hal tersebut, user experience metric itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa diukur, terukur, dan bisa dikuantifikasi. Nah, dalam user experience, di sini kita akan mengenal beberapa matrix. Teman-teman yang belum tes ya, itu mungkin pernah dengar task success, keberhasilan dalam penyelesaian suatu tugas atau suatu task. Atau ada juga yang mungkin menggunakan kepuasan dari usernya, user satisfaction. Task success di sini tentunya bisa berasal dari user testing. Kemudian user satisfaction ini bisa juga berdasarkan questionnaire atau self-rating ya. Ataupun juga error, berapa banyak sih error yang dihasilkan ya. Ini juga sama dari user testing. Nah, masih ada banyak lagi sebenarnya matrix yang biasa gunakan dalam user experience.
Tapi perlu juga kita perhatikan bahwa misalkan task sukses, keberhasilan dalam suatu task, atau kepuasan dari user, atau tingkat errornya, ini harus bisa diobservasi. Jadi sifatnya adalah observable, dan tentunya adalah bisa dikuantifikasi. Ada angka atau ukuran yang akan muncul. Seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar kita tentukan, misal ya, kita bicara terkait dengan teman-teman kemarin mungkin tempat ini ya, identifikasi permasalahan usability issue nanti kita ngomongnya. Nah, usability issue tadi itu kira-kira bagaimana cara mengkuantifikasikannya? Nah, itu selalu PR yang harus kita tahu ya, ketahui ketika kita melakukan perencanaan terkait dengan pengujian usabilitas atau usabilitas ya ini ya. Nah, di sini kita akan coba lihat satu persatu ya. Ini beberapa contoh ya, user experience matrix gitu ya. Ada yang sifatnya adalah kuantitatif. Gitu ya. Ini teman-teman ada yang mengukur, kita ukur waktunya. Jadi misalkan kalau nggak salah kemarin ada yang tugas UTS-nya mengevaluasi usabilitas e-health ya, lalu drop kalau nggak salah, apalah saya lupa. Waktunya misalkan, dihitung kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu task. Atau at least minimal saya harus mengklik misalkan tombol new share, kemudian saya harus memilih screen yang harus saya share, kemudian saya mungkin nanti kuantitatif gitu ya, jumlah key yang ditekan. Atau bisa juga berapa banyak sih error yang saya lakukan ketika saya melakukan share screen pada software Zoom misalnya. Misalkan saya salah share gitu ya, nah itu bisa jadi kaitannya dengan number of error. Atau tadi misalkan saya sempat share screen, niatnya misalkan di layar itu nanti ada gambar ada foto, jadi saya nggak usah menampilkan video gitu ya, tapi ternyata muncul error gitu ya. Background saya misalkan jadi putih. Nah, itu yang sifatnya kuantitatif. Selain kuantitatif ini, bisa juga matriks itu kita ukur berdasarkan ketika dia berinteraksi dengan produk. Misalkan kita pengen melihat mengukur tingkat usabilitas dan UX dari ini ya, aplikasi Zoom ini. Seberapa besar sih tingkat kepuasannya gitu ya. Bisa teman-teman pakai yang sifatnya adalah kualitatif berdasarkan data subjektif dan responden atau user ya. Tapi di sini bisa dikuantifikasi. Misalkan muncul skor SUS-nya. Ya. Atau bisa juga user enjoyment-nya, seberapa besar tingkat kesenangan ya, enjoyment dari user ketika dia menggunakan aplikasi Zoom ini misalkan. Itu sesuatu yang sifatnya kualitatif dan terukur. Nah, kalau kita perhatikan di sini misalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu task gitu, atau berapa banyak key yang ditekan, atau berapa banyak error. Nah, measure ini dia tidak mengukur secara langsung tingkat usabilitas, tapi nanti di situ kita akan mencoba mengidentifikasi gitu ya, seberapa besar sih tingkat usabilitas berdasarkan matriks-matriks yang ada.
kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin ya dari teman-teman. Jadi intinya ketika misalkan kita melakukan pengujian usabilitas, menguji tingkat usabilitas, sama seperti kita melakukan pengukuran, di situ ada sesuatu yang sifat Recording stopped. Recording in progress. sorry sebelumnya terputus ya kayaknya ya. Sepertinya sinyal di kampus ya agak kurang bersahabat ya. Jadi mungkin saya coba join pakai apa namanya kota Pak Menteri ya, Mas Menteri. Dan semoga ini lebih lancar. Wah. Bentar, kok hilang ya? PPT-nya jadi hilang. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah, dalam user experience atau usabilitas ya nanti ya, UX matrix-nya dalam pengujian usabilitas ataupun user experience ya, studi berkaitan itu, sebenarnya kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam 4 matrix ya. Ada performance matrix, jadi kita melakukan measure berkaitan dengan performance si user, dia berinteraksi dengan produknya. Kemudian yang kedua ada issue based matrix. Jadi isu di sini mungkin nanti akan lebih berkaitan dengan usability problemnya. Jadi seberapa besar sih permasalahan usabilitas yang akan muncul gitu ya terkait dengan ketika user dia berinteraksi dengan suatu produk atau suatu sistem atau apapun itu yang ada interface-nya gitu ya. Atau bisa juga ini adalah self-reported matrix gitu ya. Nah ini yang ya secara subjektif gitu ya. Dan tentunya nanti adalah bisa kita lakukan observasi dan terukur. Dan terakhir, ini yang mungkin jarang ya dilakukan, terutama mungkin berkaitan dengan penelitian usabilitas yang ada di Indonesia gitu ya, berkaitan dengan behavior dan visual nya, di mana ini bisa kita lihat misalkan dari kalau kita lihat dari segi behaviornya ya, dari pergerakan matanya gimana sih, kayak eye tracking misalkan, atau misalkan seberapa besar tingkat stres yang dialami ketika seorang berinteraksi dengan produk gitu ya. Nah ini kita bisa ukur misalkan dengan menggunakan EEG misalkan. Matrix usabilitas yang biasa kita gunakan dalam pengujian usabilitas gitu.
Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjutkan. Kita break sebentar ya, sekitar mungkin 5 menitan gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, sambil break, mungkin teman-teman mungkin bisa mencoba membuka tugasnya lagi gitu ya. Kemudian memikirkan kembali kira-kira kalau dari uji atau user testing yang sudah dilakukan, itu user matrix apa saja sih, atau UX matrix apa saja sih yang kira-kira pas atau cocok dengan pengujian yang dilakukan. Ya, saya kasih mungkin waktu 5 menit ya. Mungkin kita break sebentar untuk ya. Saya beristirahat sebentar ya. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Teman-teman bisa kalau misalkan mau stretching sebentar atau mau ya ambil minum atau istirahat ya. Saya juga break sebentar. Recording stopped.
sampai 5 menit ya kayaknya. Oke. Saya coba mungkin dari teman-teman kembali ke kait dengan tugas yang sudah dilakukan gitu ya. Saya mungkin coba random cak gitu ya, 1 atau 2 orang gitu, nanti jelaskan mereka sudah melakukan apa terkait dengan usabilitasnya, kemudian matriks usabilitas apa saja, atau matriks UX apa saja yang mungkin sudah diukur atau mungkin sudah dilakukan atau belum gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Ahmad Amiruddin. Iya Pak. Nah, bisa diceritakan mungkin kemarin sudah testing apa saja, kemudian user matrix apa saja, misalkan dari 4 ini yang sudah dilakukan di kelompoknya ya. Silakan Mas Ahmad. Oh iya Pak. Jadi kalau kemarin kita itu meneliti tentang Halodoc, nah dari situ kita melakukan penelitian dengan tiga fitur yang diujikan. Itu yang pertama dari pendaftaran Halodoc-nya itu, selanjutnya pembelian obat. Dan tadinya ada 4 Pak, tapi ternyata ada satu fitur yang hilang gitu dari Halodoc. Akhirnya dimasukkan 3 aja. Nah, kedua tadi pembelian obat, yang ketiga itu setting alarm obat gitu Pak, pengingat waktu. Nah di situ terus kita mengujikan dengan mengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing teks, sama time ya berarti ya? Iya, sama time sama tab-nya berapa kali gitu Pak. Berapa kali tab sama error tab-nya berapa kali gitu. Errornya, oke. Berarti masuk di performance matrix semua ya? Iya Pak, di situ. Oke, ya nanti kita coba lihat ya. Minggu depan sih kita secara detail kita coba lihat. Kalau kita mengukur time itu proporsinya apa sih gitu ya. Kemudian misalkan kita melakukan tapping, mengetikkan ya berarti ya, pengklikan tombol atau icon, itu nanti kita mengukur apanya. Termasuk error. Kalau error jelas ya, berarti kan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh user. Oke, makasih Mas Ahmad. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin Mbak apa Mas ya ini ya, Tahmida Zulfa. Halo Pak. Oh ya, Mbak Tahmida. Mbak Mida ya mungkin ya panggilannya. Jadi kalau kelompok kami itu kemarin kan membahas yang ini, usabilitasnya Shopee. Oke, Shopee. Ya. Nah itu yang ada. diukur apa ya? Gimana Pak? Yang diukur apa saja kira-kira kemarin? Yang kemarin yang diukur itu mengiklankan produk, membalas chat, lalu mengedit ini deskripsi, sama menghapus produk. Deskripsi sama produk ya. Hapus produk. Oke. Nah, ini dari 4 tas ini ya, berarti 4 tugas ini kira-kira yang terukur apa saja kira-kira? Atau yang diukur apa saja? Kemarin kami tuh mengukur ini Pak, jadi problem atau masalahnya, yang isu base itu. Oke, berarti masalahnya ya? Iya. Isu base metricnya. Sama ini Pak, yang terakhir itu pakai satisfaction. Berarti self report. Oke. Ya, nanti kan berarti saya agak bisa sekilas ya menjelaskan SUS ya. Pakai SUS ya berarti ya. Atau pakai apa? Iya, SUS. Oke. Jadi ada yang bisa mengambil ke performance matrix, kemudian ada yang pakai issue based matrix sama self report matrix ya. Terima kasih Mbak Tahmida ya, Mbak Mida. Oke, lanjut mungkin satu lagi, mungkin sekarang Mas Fadila Yudanata. Iya Pak.
Ya, kemarin apa ya kira-kira ya? Kalau kelompok kami kemarin mengukur usabilitas pada website Traveloka, website Pak. Oke, Traveloka, website ya berarti ya, Ya. webpage ya. Nah, parameter apa yang diukur? Tapi kan ada tas ya. Ya, yang bahannya. Oh, berarti lebih ke Reportnya pakai PSS Bookie Pak, Oke. untuk kepuasan penggunaan. SUS ya, SU. Ya. Sama mengukur waktunya Pak. Jadi kami membandingkan waktu rata-rata dari pemesanan fitur pemesanan tiket pesawat kereta api. Fitur pemesanan ya, itu durasinya seperti apa? Oke. Ya, kalau saya perhatikan sih mungkin hampir semua sudah, ya nggak semua ya, ada beberapa yang sudah mencoba menggunakan performance metric, kemudian ada yang pakai issue based metric, permasalahan stabilitas, karena kalau misalkan kemarin saya diskusi dengan Pak Arya dibahas kalau di pertemuan kemarin, mengidentifikasi masalah usabilitas, entah itu dengan pendekatan heuristik ataupun juga user testing seperti itu. Nanti kita akan coba lihat lagi ya, kira-kira matriksnya seperti apa sih sebenarnya, bagaimana cara kita menyajikan data yang terkait dengan matriks ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke nggak bisa dihapus ya ini ya. Saya continue. Recording in progress. Ya, performance metrics. Kita coba bahas yang pertama secara sekilas ya. Performance metric itu apa saja sih? Ya. Performance metric ini tentunya adalah pengukuran berkaitan dengan usabilitas, yang mana ini ketika seorang user itu nanti dia melakukan suatu task atau melakukan suatu aktivitas ketika dia berinteraksi dengan suatu produknya, suatu sistem. Nah, performance metrics ini merupakan salah satu dari tool yang biasa digunakan dalam usabilitas, gitu kan? Dan di sini performance metrics ini tidak hanya berdasarkan pada behavior, perilaku dari user, tapi juga kita kaitkan dengan penggunaan skenario-nya. Makanya nanti kalau teman-teman lihat di sini ya, ada kaitannya atau measure yang berkaitan dengan time success-nya. Seberapa besar sih tingkat keberhasilan user ketika dia berinteraksi dengan produk, gitu. Atau mungkin tadi, kalau kebanyakan tadi menggunakan time on task. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu task atau suatu tugas. Atau mungkin juga berapa persen ya. Termasuk nanti ada efisiensi. Mungkin ada yang mau berpendapat di sini. Tadi sudah karena Mbak Nabila sama nggak antara time on task sama? Berbeda Pak. Berbeda. Bedanya apa ya kira-kira? Kalau time on bisa nggak si user ini untuk menjalankan task di waktu yang udah ditentukan on-site langsung, mungkin menurut saya kayak lebih cepat dari yang time yang udah ditentukan. Oke. Yang sebenarnya itu agak kurang jelas ya. Ya, antara time on task dan efisiensi itu nanti akan suatu hal yang berbeda. Meskipun mungkin dari banyak penelitian disabilitas itu menyebutkan atau menganggap antara time on task ini sama. Jadi kalau misalkan seorang itu
itu dia lebih cepat, itu artinya nanti lebih efisiensi, lebih berinteraksi gitu ya. Jadi interface yang ada itu memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik. Meskipun sebenarnya nggak cuma itu ya yang kita ukur. Nanti ada kaitannya ketika kita mengukur efisiensi, itu kita lihat tidak hanya berkaitan dengan time on task saja, waktu penyelesaian dari tasknya, tapi juga berkaitan dengan task suksesnya, kesuksesan atau keberhasilan dalam melakukan tasknya. Nah, ini adalah performance metric-nya. Nah, terakhir ini adalah terkait dengan learnability. Learnability di sini kalau saya sebutkan effort yang dibutuhkan ya untuk maksimum efisiensi, ini sebenarnya lebih ke sini harusnya. Saya salah menempatkannya ya. Jadi learnability ini adalah ketika si user itu katakanlah pertama kali menggunakan satu produk atau satu interface gitu ya, itu kan pastinya bukan waktu ya. Nah, learnability di sini itu kita akan mencoba melihat dari waktu ke waktu kira-kira ada perubahan nggak terkait dengan entah itu performance-nya atau mungkin dia akan lebih cepat atau mungkin juga tingkat error rate-nya. Nah, ini adalah performance metrics yang berkaitan dengan user experience dalam user usability study. Nah, minggu depan kita akan coba bahas lebih detail gitu ya, performance metrics itu seperti apa satu persatu. Gitu. Kalau misalnya kita bicara task sukses gitu ya, keberhasilan user ketika dia melakukan suatu task gitu ya, satu tugas gitu. Itu kira-kira cukup nggak kita hanya melaporkan misal task ini itu 80% user itu melakukan atau bisa mengerjakannya dengan sukses. Atau task yang lainnya gitu ya, misalkan tadi terkait dengan pemesanan tiket kereta, itu ternyata tingkat keberhasilannya, success rate-nya adalah sekitar 20%, artinya 20% dari 20 orang dari 100 user yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Apakah hanya seperti itu atau mungkin akan lebih detail lagi? Itu kita bahas di sini. Termasuk juga time on task. Jadi time on task di sini terkait dengan waktu yang dibutuhkan waktu. Salah satu isu yang mungkin akan muncul itu adalah dengan semakin cepat itu artinya semakin baik. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin dia mempercepat tasnya karena dia merasa oh ini dia dikompetisikan dengan user yang lainnya. Sometimes atau kadang mungkin juga user yang merasa seperti itu. Atau bisa juga user merasa ketika dia berinteraksi dengan tasnya itu dia merasa terkait dengan efisiensi dari usabilitas. Meskipun kalau kita bicara efisiensi itu kan ada kaitan dengan waktu. Ya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Error rate misalkan. Error rate ini apakah berarti lawan dari success rate, tingkat keberhasilan? Ya. Apakah seperti itu atau tidak? Efisiensi, bagaimana cara kita mengukur efisiensi? Apakah cukup hanya menggunakan waktu gitu ya? Atau mungkin kita menggunakan pendekatan yang lain gitu ya. Nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya lostness gitu ya. Apa itu lostness ya? Lostness maksudnya adalah seberapa besar seorang user itu gitu ya, ketika dia berinteraksi dengan produk atau dengan interface. Salah satu contohnya misalkan teman-teman kalau perhatikan ini ya aplikasi online shopping, belanja online. Di situ mungkin teman-teman pernah ada yang mengalami gitu ya, ketika misalkan saya lagi nyari barang gitu ya, barang di marketplace, kemudian saya pengen balik ke home lagi.
itu ternyata tombolnya, jadi saya harus back lagi berkali-kali. Nah itu tandanya bahwa user itu dia merasa lost, tersesat gitu, dan dia nggak bisa balik ke halaman yang nanti kita belajar gimana sih mengevaluasi efisiensi dari suatu interface dengan pendekatannya adalah dengan mengukur tingkat lossness-nya. Gitu. Ini berkaitan dengan usability matrix yang akan diukur dalam studi usabilitas. Nah nanti salah satu tasknya, salah satu assignment yang jadi bahan buat teman-teman ya nanti ya, itu adalah minggu depan sih tadi, bukan sekarang ya, adalah kira-kira parameter atau matriks apa saja sih yang bisa dilakukan atau bisa diukur dari penelitian atau tugas usabilitas dari teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus start dari awal dia bikin kelompok baru, tapi mungkin melanjutkan tugas usabilitasnya dengan melihat misalkan terkait dengan performance matrix-nya. Itu kira-kira untuk yang performance matrix. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dari teman-teman? Jika ada yang ditanyakan, saya silakan raise hand ataupun juga mengetikkan di kolom chat ya. Nanti kita bahas satu persatu. Bapak izin bertanya Pak. Oke, silakan Mbak Indah. Untuk tes sukses itu, apakah hal tersebut mengganti parameter efektivitas atau enggak Pak? Karena kemarin pasti tugas kita itu kita ada pengukuran efektivitas yang mengukur kegagalan sama keberhasilan. Nah, apakah hal tersebut tuh sebenarnya kita menghitung tes sukses gitu? Jadi sebenarnya bedanya tuh apa gitu? Ya, sebenarnya bisa juga kita melihat mengartikan ya tingkat keberhasilan atau mungkin rendahnya tingkat error itu menjadi salah satu parameter dari efektivitas dari suatu website misalkan atau suatu produk gitu ya. Artinya ketika misalkan satu task jadi interface itu kan ada banyak ya dalam satu sistem gitu ya. Kemudian di situ katakan misalkan teman-teman pakai aplikasi belanja online Tokped lah misalkan. Di situ teman-teman bisa misalkan melakukan mencari produk itu satu task, kemudian mungkin mencari melakukan transaksi, melakukan pembayaran dan seterusnya. Nah, itu adalah task-task yang ada. Kemudian teman-teman pengen lihat tingkat efektivitas dari satu interface tadi itu seperti apa. Itu bisa juga kita lihat dari tingkat keberhasilan dari usernya. Cuman efektivitas di sini berdasarkan dari ini ya, tingkat keberhasilan itu perlu kita lihat lagi, nggak cuma sekedar kita lihat ternyata yang berhasil lebih banyak. Nah, keberhasilan di sini itu kenapa? Apakah misalkan dia berhasil itu setelah melalui beberapa iterasi sampai berhasil menyelesaikan tugasnya? Kalau misalkan seperti itu, ya bisa kita bilang efektif, tapi efektifnya sebenarnya rendah, gitu ya. Makanya di sini nanti ketika kita bicara terkait dengan task sukses, di situ tidak sekedar kita melihat dari binary-nya, berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal. Karena bisa jadi yang seorang itu dia berhasil karena itu tadi membutuhkan waktu yang lama, atau misalkan dia mendapat dibantu oleh moderatornya gitu. Atau misalkan seorang itu gagal gitu ya, fail gitu ya. Fail di situ karena dia give up gitu ya, nggak menemukan ininya, akhirnya udah berhenti. Atau mungkin karena kelamaan gitu ya, dia berusaha untuk menyelesaikannya gitu ya, sebenarnya dia bisa berhasil. Tapi kemudian dari moderator ya, disability moderatornya atau fasilitatornya itu kemudian udah stop aja gitu ya, karena terlalu lama. Nah di situ bisa jadi mungkin bukan lagi efektivitas ya kan, bisa jadi mungkin task suksesnya tinggi, tapi belum tentu di situ menggambarkan tingkat efektivitas. Itu makanya dalam pengukuran disabilitas itu kita perlu melihat beberapa parameter secara general gitu ya. Nanti kita lihat gitu di slide terakhir, kita akan tunjukkan gitu ya. Misal kita punya satu task gitu ya, satu tugas tertentu
parameter apa saja sih yang bisa kita gunakan. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya, Mbak. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi ya, saya lupa. Mbak Indah ya. Oke. Pak, Ada lagi izin mungkin? bertanya Pak. Silakan Mbak Watri ya kayaknya. Iya Pak. Untuk learnability itu Oke. kan tadi kan Bapak menjelaskan bisa dilihat dari waktu ke waktu gimana dia ada perubahan nggak dalam cara Recording stopped. Halo? 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 Keputus itu mungkin Mbak. Oh, iya. Cek. Oke, silakan Mbak Watri. Iya Pak. Tadi Pak yang learnability itu kan bisa dilihat dari waktu ke waktu gimana cara mengerjakannya, ada perubahan apa enggak, apakah iterasi kedua mungkin lebih baik daripada iterasi pertama kayak gitu kan Pak. Berarti penilaian learnability itu dinilainya secara subjektif ya Pak? Bukan secara subjektif sih, tapi nanti akan kita, jadi biasanya dalam kita mengukur tingkat learnability, di situ si user itu akan berinteraksi dengan produknya beberapa kali. Gitu ya. Jadi ada tahapan pertama dia imersi yang pertama, artinya di situ interaksi yang pertama dengan produk itu seperti apa. Kemudian nanti diulang lagi dengan tas yang sama, bisa di hari yang sama atau mungkin di hari yang berbeda. Di situ ada perubahan nggak? Nah perubahan di situ kita bisa lihat, misalkan dari jumlah waktunya, atau mungkin dari tingkat efisiensinya, atau mungkin error rate-nya, dan seterusnya. Di situ kita bisa melihat kira-kira tingkat learnability-nya itu seperti apa, begitu. Jadi nggak secara subjektif sih nantinya, tetap bisa kita mendapatkan parameter yang objektif. Jadi salah satunya adalah nanti kita bisa membuat semacam kayak learning curve atau kurva pembelajaran gitu ya, dari satu ketika seorang itu dia melakukan atau mengerjakan suatu task gitu. Berarti kalau learnability lebih ke sekumpulan dari metrik-metrik yang di atasnya tadi ya Pak? Kan ada error, ada efisiensi. Betul, iya. Bisa juga seperti gitu. itu. Jadi kalau misalkan kita ini ya, kita gambarkan itu nanti bisa seperti ini. Oke. Jadi misalkan kita mengukur ada interface nih. Maaf Pak Titis belum share screen Pak. Iya. Belum ya? Udah ya? Udah. Oke. Misalkan kita pengen melihat terkait dengan ini interface gitu ya. Interface gitu. Kemudian kita pengen melihat kira-kira seberapa besar sih tingkat learnability-nya. Nah, kita bisa melakukan beberapa pendekatan gitu ya, pengukuran terkait, misal salah satunya adalah time on task-nya. Pada sesi pertama gitu ya, trial pertama, itu ternyata beberapa user rata-rata itu dia menyelesaikan task-nya itu sekitar katakanlah ya 10, 20, 30, 40, 50, misalkan 50 detik in second. Kemudian kita lakukan lagi di sesi berikutnya, trial berikutnya itu apakah akan tetap di sini 50 detik atau mungkin akan semakin lebih cepat, jadi mungkin 40. Atau bisa di sesi berikutnya itu katakanlah misalkan di sesi ketiga ini, oh ternyata dia langsung turun banget drastis nih. Keempat dan seterusnya sampai di sini dia pada titik yang dia nggak akan berubah lagi. Nah itu adalah kait dengan learnability. Nah bagaimana kita membandingkan antara misalkan interface satu dengan interface yang lainnya? Kita pengen lihat tingkat learnability-nya seberapa besar. Kita bisa bandingkan
apakah dia membutuhkan waktu yang penurunannya itu dia tajam seperti ini tadi ya. Kemudian yang kedua itu ternyata yang kedua ini turun tapi nggak terlalu signifikan. Ketiga juga turun. Keempat turun sampai pada titik beberapa trial baru dia mulai melandai. Nah di sini kita bisa lihat antara yang hijau dengan merah itu dia memiliki tingkat learnability yang berbeda. Yang hijau ini dia memiliki learnability yang lebih bagus dibandingkan yang warna merah seperti itu. Jadi bisa kita lakukan nanti dalam satu hari, satu sesi gitu ya, dia melakukan beberapa tas gitu ya, tas yang sama gitu ya, kita ukur misalkan waktunya atau mungkin tingkat error ya. Kalau tingkat error berarti nanti ya sama seperti ini ya, errornya turun. Atau tingkat suksesnya mungkin naik. Atau bisa juga antar sesi gitu ya. Misalkan hari ini diujikan, nanti hari berikutnya diujikan lagi, hari ketiga, keempat, sampai berapa hari sih di situ akan mencapai ke landaian tertentu gitu. Nah itu terkait dengan learnability. Kurvanya ini yang kemudian kita sebut dengan learning curve. Seperti itu. Nanti kita akan bahas detail minggu depan soalnya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Apa suara saya tidak terdengar, Pak? Oh iya, silakan Mbak Olive. Olive ya? Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Sebenarnya kebingungan saya sendiri sih Pak. Soalnya kan ada memorability juga nih. Nah itu tuh perbedaannya tuh nanti di mana ya Pak? Soalnya kalau yang dari Bapak jelaskan kadang hampir ada sama gitu ya. Iya Pak, jadi saya bingung. Gitu. Memorability sama learnability, bedanya di mana ya? Gitu ya. Learnability di situ adalah lebih ke arah seberapa besar tingkat kemudahan suatu produk atau suatu interface gitu ya ketika digunakan atau ketika seorang user itu nanti berinteraksi dengan suatu produk gitu ya. Nah, bedanya dengan memorability apa? Memorability di situ adalah kita lihat kira-kira dalam durasi waktu, dalam waktu yang terpisah beberapa hari gitu ya, bukan seminggu gitu ya. Itu ketika si user itu berinteraksi dengan produk yang sama, itu dia mengalami kesulitan atau tidak. Nah, maka gini, tingkat sukses rate-nya berapa persen sih? Atau waktunya berapa persen? Mungkin kelihatannya hampir sama, cuma yang bedakan adalah di situ time frame-nya mungkin akan ada jeda waktu. Gitu. Contoh gambarnya gini, misalkan ya. Kalau di sini teman-teman membuka si master, terutama untuk KRS itu berapa kali dalam setahun? Berapa kali kira-kira? Tiap semester ya? Iya Pak. Paling 2 kali lah, untuk paling enggak ya. Semester ganjil, kemudian semester genap, kemudian 1 semester lagi. Nah, memorability di sini, ini ketika misalkan teman-teman ketika mengisi pertama kali ya, mungkin menemukan error, salah input, dan seterusnya. Nah, produk atau interface yang sama, atau SIMAS dengan sistem yang sama, KRS itu ya, ini setelah 6 bulan berikutnya, itu ternyata tidak menimbulkan masalah, artinya di situ memorability-nya bagus. Tapi kalau misalkan ternyata masih menimbulkan error yang sama, karena misalkan kesulitan untuk mencari tombolnya, atau mungkin kesulitan untuk menambahkan mata kuliahnya, kesulitan untuk melihat jadwal dan seterusnya. Nah, di situ artinya kesalahan tersebut muncul. Artinya memorability-nya itu rendah karena user itu tetap melakukan kesalahan yang sama. Itu yang membedakan antara learnability dan memorability. Kalau learnability, di situ kita lihat learning curve-nya seperti apa. Tapi kalau memorability, itu kira-kira setelah dalam waktu yang lama, jadi ada jeda waktu gitu ya, itu kira-kira user itu akan melakukan performasinya seperti apa? Apakah lebih baik atau mungkin akan lebih buruk atau mungkin sama saja gitu. Itu sih kira-kira kalau terkait dengan memorability. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Kayaknya sudah record lagi deh, tadi kepotong. Recording in progress.
Nah, matriks yang berikutnya adalah issue-based matrix. Jadi, matriks yang berbasiskan atau berdasarkan isu. Isu di sini adalah tentunya ada berkaitan dengan masalah usabilitas, gitu ya. Atau mungkin temuan dalam usabilitas, ya, dalam pengujian usabilitas, ya. Testing, ya, usability testing, gitu ya. Jadi, nah, issue based matrix ini adalah matrix yang tentunya itu berkaitan dengan isu-isu atau permasalahan usabilitas yang teridentifikasi ketika melakukan pengujian usabilitas. Nah, isu di sini tentunya nggak hanya cuman yang berkaitan dengan problem, tapi juga isu yang sifatnya adalah positif isu. Ini berarti negatif, ya, negatif isu. Misalkan contohnya gini, ketika melakukan pengujian usabilitas itu ternyata user itu kesulitan untuk menemukan tombol check out, misalkan. Karena misalkan dia posisinya terlalu bawah, gitu ya. Maka di situ dia menjadi isu dalam usabilitas, permasalahan usabilitas. Nah, isu dari usabilitas ini bisa juga sifatnya adalah positif. Nah, maksudnya positif gimana, gitu ya? Misal, masih di halaman yang sama, gitu ya, ternyata ada tombol lain di mana di situ user itu nggak mengalami kesulitan dan bahkan perform lebih bagus daripada yang lainnya. Maka di sini isu di sini tetap kita handle dalam artian aspek positif dari produk atau aspek positif dari interface itu harus kita pertahankan, gitu ya. Meskipun ada beberapa isu yang muncul. Nah, dalam kita menyajikan nanti, ya, matriks terkait dengan isu tadi, isu base itu kita bisa lihat dari misalkan seberapa banyak sih isu-isu unik, gitu ya. Isu-isu unik sini berarti bisa permasalahan usability yang krusial yang harus diselesaikan. Atau bisa juga kita melihat berapa banyak sih kemunculan isu per partisipannya. Termasuk juga kalau di heuristik, gitu ya, analisis heuristik di situ kan mungkin teman-teman masih ingat ada yang sifatnya mungkin kosmetik, gitu ya, kosmetik problem, atau mungkin di situ udah yang masuk ke dalam masalah yang krusial yang harus diselesaikan, ataupun juga terkait dengan permasalahan apakah masalah itu dia mudah untuk diselesaikan atau tidak. Nah, kenapa di sini dikatakan issue based matrix ini itu sifatnya adalah bisa terukur, ya, karena di situ kita bisa mengkuantifikasi, ya. Recording stopped. Tes. Sorry, suara saya masuk apa enggak ya? Kayaknya beberapa kali. Aman, Pak. Aman, ya? Iya. Masuk, Pak. Oke, siap. Minggu depan saya kuliah dari rumah aja deh. Dari kampus kayaknya agak bermasalah. Oke. Sampai mana ya tadi, ya? Nah, kenapa isu base matrix ini bisa dikuantifikasi, ya? Jadi di sini kita bisa mengumpulkan berapa banyak sih permasalahan atau unique disability issue yang muncul ketika user itu nanti berinteraksi dengan suatu produk atau dengan suatu sistem, suatu desain, gitu ya. Kalau teman-teman lihat di gambar 5.2 ini, ya, samping di sini, misalkan kita pengen membandingkan antara desain 1, desain 2, desain 3. Kita pengen melihat kira-kira desain mana sih yang katakanlah di situ tidak banyak memberikan
permasalahan krusial bagi user ya ketika mereka berinteraksi. Nah, dengan data ini, data yang ada, itu kita bisa lihat, oh ternyata desain 1 ini ada sekitar 14 masalah usabilitas yang akan muncul. Sementara desain 3 itu hanya sekitar 4-6, sekitar 5 masalah. Tapi ya di sini desain 3 ini akan bisa memberikan solusi atau bisa jadi hal yang dipilih terkait dengan produk yang dia memiliki usabilitas yang mungkin lebih baik. Nah, kenapa isu base matrix ini menjadi penting? Ini erat kaitannya juga dengan performance base matrix. Nah, hubungan di mana itu ya antara isu dengan performance? Ada yang tahu nggak kira-kira hubungannya ada di mana ya antara isu base problem sama performance base metriknya? Ada yang tahu mungkin atau ada yang punya gambaran? Nah, kalau teman-teman perhatikan di slide sebelumnya ya, bahwa performance based matrix atau performance matrix itu salah satunya adalah berkaitan dengan error rate-nya. Nah, error rate ini tentunya kan nggak cuma sekedar kita menjelaskan, misalkan interface A itu tingkat errornya adalah sekian persen, atau interface B itu sekitar B persen, interface C itu C persen, dan seterusnya. Tapi di sini tentunya kita perlu juga lihat kira-kira permasalahan disabilitas apa sih yang menyebabkan terjadinya error. Itu ada hubungan gitu ya antara issue based matrix dengan performance matrix. Atau misalnya kaitannya dengan time on task ya, waktu penyelesaian dari tasknya ketika berinteraksi. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, time on task itu bisa jadi mungkin user itu dia mengerjakannya itu terlalu lama atau bisa mungkin terlalu cepat. Terlalu lama atau terlalu cepat ini tentunya ada masalah. Tentunya ada yang melatar belakang kenapa user itu mereka mengerjakannya lebih cepat ketika dengan interface A misalnya. Ada kaitannya nggak dengan permasalahan usabilitas? Atau mungkin user itu rata-ratanya itu 2 kali lipat gitu ya ketika dia mengerjakan task tertentu. Artinya di situ bisa jadi ada permasalahan usabilitas yang menyebabkan time tasknya adalah semakin lama. Jadi ada kaitan gitu ya terkait dengan issue based matrix dengan performance matrixnya. Nanti bagaimana cara penyajiannya? Jadi tentunya nggak cuma sekedar kita temukan, kalau pakai sekian user itu kita temukan ada sekian masalah. Nggak cuma salah-salah, tapi juga kita kaitkan masalah itu dengan performance matrixnya. Nah, ini yang berkaitan dengan issue based matrix. Ya, ada pertanyaan sampai di sini mungkin teman-teman? Kayaknya teman-teman udah paham lah gimana sih cara menemukan isu gitu ya. Masalah-masalah disabilitas. Ada banyak caranya gitu. Ketiga ya, adalah self-report matrix ya. Matrix berbasiskan self-report, jadi berarti laporan ya, subjective response, subjective parameter berkaitan dengan bagaimana sih persepsi dari user ketika dia berinteraksi dengan suatu produk. Bisa menggunakan nanti teman-teman belajar terkait dengan rating scale, entah itu ada Likert scale atau mungkin kalau di dalam psikologi itu ada namanya semantik diferensial. Kemudian bagaimana cara mengukurnya, melakukannya itu nanti berkaitan dengan self-report matrixnya. Atau bisa juga kita ukur terkait dengan post-task atau after scenario gitu ya. Misalkan kita ukur gitu ya secara spesifik atribut dari usabilitasnya. Visual appearance-nya, apakah visual appearance-nya itu dia memberikan impact gitu ya, atau memberikan satisfaction sendiri bagi user, kepuasan sendiri, ataupun juga yang lainnya. Termasuk juga dalam self-report data, ini bisa sifatnya menggunakan tadi ya, data yang sifatnya adalah interval,
ya rating scale misalkan, atau Likert scale gitu, atau mungkin sifatnya adalah data-data yang sifatnya adalah subjektif. Itu nanti bisa digunakan. Ini terkait dengan self-report metrics. Dan yang terakhir ini yang menarik sebenarnya, dan jarang sekali dilakukan, dan pada bilangnya resource-nya atau mahal pakai yang 4 ini ya, behavior atau physiological metrics-nya. Jadi di sini karena yang kita ukur adalah berkaitan dengan user experience, bukan sekedar usabilitas ya. Maka di sini ada matriks yang berkaitan dengan behavior, perilaku dari user ketika dia berinteraksi. Termasuk perilaku di sini juga berkaitan dengan emosinya. Emosi ketika user itu nanti dia berinteraksi dengan sistem atau produk. Entah itu nanti berkaitan dengan stress levelnya, excitement-nya, gitu ya, seberapa excited gitu dengan interface ya atau produk ya, atau seberapa besar tingkat frustasinya gitu ya, terutama ketika dia user itu mengalami kesulitan. Ini adalah berkaitan dengan behavioral dan physiological metrics-nya. Nah, apa saja sih yang diukur gitu ya? Itu bisa berkaitan dengan eye tracking. Jadi terkait dengan pergerakan dari mata. Nah, teman-teman misalkan ya, ketika pertama kali berinteraksi dengan satu aplikasi, saya misalkan Peduli Lindungi. Nah, ini kan aplikasi yang sekarang itu misalnya sangat dipakai gitu ya, sangat penting dipakai. Misal harus masuk mall harus pakai apa namanya, aplikasinya ini, saya jadi lupa nama aplikasinya ya, Peduli Lindungi misalkan. Nah, di situ ketika misalkan teman-teman mencoba mencari, mana sih kalau saya mau scan barcode gitu ya, artinya di situ mata akan bergerak untuk menemukan tombol yang digunakan untuk scan QR code. Itu berarti kita pakai eye tracking. Termasuk juga nanti kita ukur tingkat stresnya gitu ya. Kalau misalkan orang gitu ya, user dia berinteraksi dengan produk, terus ternyata dia bingung, ini tombolnya yang mana gitu ya, karena dia kalau secara prinsip disabilitas itu melanggar heuristik nomor sekian gitu ya. Akhirnya menjadikan user itu merasa stres gitu, atau merasa frustasi karena menemukan tombolnya atau menemukan icon yang harus diklik. Nah, itu kita bisa mengukur tingkat stresnya ini dengan misalkan pakai EEG ataupun pakai emotion measure gitu ya. Jadi kita lihat tingkat emosinya gitu ya. Entah itu misalkan baik itu dengan EEG ya, atau bisa juga dengan tingkat arousal-nya, arousal levelnya, atau mungkin dominance-nya, ataupun juga balance-nya. Gitu. Dan juga karena biasanya usability task ya, atau usability testing itu kan melibatkan aspek kognitif ya, maka di situ kita bisa juga ukur terkait dengan kognitif load-nya. Selama user itu dia melakukan task-nya, atau mengerjakan suatu task atau pekerjaan menggunakan suatu interface tertentu. Itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Dari 3 tadi mungkin ada yang mungkin masih bingung gitu ya. Izin bertanya Pak. Ya, monggo Mbak Wati. Untuk yang self-report metric itu kan yang terakhir ada open-ended question ya Pak. Itu bedanya dengan interview apa Pak? Interview sama open-ended question hampir sama sih sebenarnya kalau saya melihatnya ya. Sama aja ya Pak? Sama aja sih. Cuma kalau interview itu kan ada yang sifatnya adalah terstruktur, artinya di situ kita sudah pedang guide gitu ya, guideline terkait dengan pertanyaan apa saja yang ditanyakan. Ada juga yang mungkin dia unstructured gitu ya, tidak terstruktur. Gitu ya. Nah ini yang mungkin yang membedakan dengan apa namanya interview. Open-ended question, di situ bisa kita menggunakan skema kuesioner. Nah, kuesioner di sini adalah ada pertanyaan yang mana user itu bisa menjawabnya dengan bebas, dengan kata-kata yang dia buat sendiri. Gitu. Ini yang mungkin akan bedakan dengan interview. Itu kira-kira Mbak Wati. Berarti ini bentuknya tetap kuesioner ya Pak?
tetap kuesioner nantinya. Oh, Ya. makasih Ada Pak. lagi, ada lagi mungkin ya teman-teman. Nah, pertanyaan adalah matriks mana yang harus digunakan? Gitu ya. Nah, ini ini saya ngambil dari bukunya si tulis ya, yang pakai buku si tulis. Saya buka mungkin beberapa chapternya gitu ya. Ada beberapa skenario dalam pengujian usabilitas. Ya. Misalkan user itu diminta untuk menyelesaikan suatu transaksi. Ya. Nah, di sini tentunya kita bisa ukur, kita bisa lihat dari performance matrix-nya. Ya. Performance matrix ini tentunya tidak semua kita gunakan. Bisa jadi mungkin kita hanya menggunakan task success misalkan. Task time-nya nggak kita pakai. Kenapa nggak kita pakai? Kalau kita mau menyelesaikan transaksi, karena bisa jadi mungkin ketika user itu dia melakukan atau menyelesaikan transaksi in real gitu ya, in real life gitu ya, bisa jadi mungkin produk yang dia beli berbeda-beda atau mungkin metode pembayarannya berbeda. Maka di situ kita bisa gunakan task time bisa kita abaikan. Tapi kita lihat lebih ke arah untuk task. Efisiensi tentunya bisa kita ukur. Tapi learnability mungkin enggak. Katakan bisa jadi mungkin kita melihat secara once ya, sekali waktu. Ada metrik lain, isu based metric tentunya hal penting juga. Self report metrics ya tentunya berkaitan dengan berkaitan dengan seberapa besar sih dia tingkat kepuasannya gitu ya, dia menyelesaikan transaksi. Atau bisa juga menggunakan parameter-parameter lain gitu ya. Ini parameter tambahan gitu ya. Bisa dengan combining beberapa matriks gitu ya. Kalau misalkan kita hanya menyelesaikan satu transaksi, artinya di sini perlu ada komparatif gitu ya. Kenapa nggak perlu? Karena ya kita cuma melihat evaluasi satu interface. Itu bisa juga kita lihat dari live website gitu ya. Karena transaksi adalah di situ kita gunakan dari berbasis web, misalkan secara online. Itu bisa kita gunakan misalkan dari website matrix-nya. Website matrix ini tentunya adalah parameter-parameter apa saja sih yang muncul gitu ya. Seperti misalkan loading time-nya, kemudian search time-nya, screen time-nya, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan live website. Ini kalau misalkan kita melakukan pengujiannya berbasis dengan berdasarkan transaksi yang harus diselesaikan oleh user. Gimana kalau misalkan kita membandingkan beberapa produk gitu ya. Misal untuk aplikasi telemedicine itu ada Halodoc, ada Alodokter. Kita pengen bandingkan keduanya. Parameter matriks apa yang tentu digunakan? Itu bisa, kita bisa pakai. Oke, kita lihat task success-nya antara Halodoc dengan Alodoc. Halodoc dengan Alodokter ya. Sorry. Itu kira-kira tingkat kesuksesannya besar. Sama seperti computing transaction. Task time bisa kita gunakan, bisa juga enggak. Karena sangat tergantung dari nature produk yang kita bandingkan. Tapi efisiensi ini juga perlu. Efisiensi di sini nanti kita gunakan misalkan parameter lossless-nya. Isu base metric nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita nggak mencoba mencari permasalahan usabilitas dari masing-masing produk. Kita hanya mencoba membandingkan, mengcompare antara produk A dengan produk B. Ada self-report matrix. Di sini tentunya kita pakai. Kenapa self-report matrix ini perlu? Ya, karena kaitannya dengan satisfaction, kepuasan. Kan? Berapa puas user itu ketika dia berinteraksi dengan Alodokter, berapa puas juga ketika dia menggunakan Halodoc. Atau kita pengen compare antara fitur untuk GrabFood dengan GoFood misalnya. Di situ berarti kita lihat aksesnya itu apa, efisiensinya ataupun juga self-report matrix-nya.
Dan kita bisa compare juga ini ya, combine and comparative matrix gitu ya. Jadi antara produk A dan produk B itu kita compare tingkat trust success-nya dan juga self-report matrix-nya. Jadi ada kombinasi antara beberapa matrix yang ada. Terus misalkan kita pengen lihat nih, mengevaluasi frequent use terkait dengan produk, same product. Kita bisa lihat misalkan task success-nya. Task success, kemudian task time, efisiensi, dan nanti mungkin dikaitkan dengan learnability-nya. Karena di situ kita pengen lihat produk itu akan digunakan secara frequent. Artinya adalah harapannya user itu menjadi akan lebih mahir gitu ya ketika menggunakan produknya. Artinya task time-nya akan menjadi lebih cepat. Efisiensinya mungkin bisa jadi mungkin kita ukur juga, kita compare dari waktu ke waktu. Yang semula katakanlah dia harus searching, ada beberapa membutuhkan effort tertentu gitu ya. Jadi efisiensi ini erat kaitannya dengan effort gitu ya, usaha yang dikerahkan oleh user ketika berinteraksi gitu ya. Maka efisiensi menjadi hal yang penting gitu. Atau learnability gitu, bisa kita ukur juga. Nah ini ada beberapa skenario, nanti akan saya share juga di classroom gitu ya, jadi teman-teman bisa membaca lebih detail gitu ya. Kalau saya pengen mengevaluasi terkait dengan navigasi, itu berarti saya perlu matriks apa saja. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Itu ada pertanyaan dari teman-teman? Halo? Sepertinya nggak ada ya. Ya, teman-teman mungkin silahkan nanti mungkin mereview lagi ya terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya, mungkin merevisit gitu ya, dilihat lagi kira-kira apa sih yang bisa diimprove dari pengujian disabilitasnya, termasuk nanti kira-kira matriks apa saja yang perlu digunakan. Nah, minggu depan kita akan mencoba membahas lebih detail ya untuk task success itu seperti apa, kemudian task time, completion time ya, namanya error rate-nya ataupun efisiensi dan learnability. Jadi 5 hal ini akan kita coba bahas di pertemuan minggu depan, dan harapannya nanti teman-teman bisa mencoba merancang lagi gitu ya, kira-kira usability testing yang bisa dilakukan itu nanti seperti apa dengan menggunakan performance matrix gitu. Kira-kira apakah perlu menggunakan performance matrix atau mungkin cukup menggunakan issue based matrix misalkan. Kalau misalnya menggunakan issue based matrix, bagaimana cara penyajian datanya? Itu yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, itu mungkin dari saya ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup mungkin? Oh iya, yang ini belum kerekod ya, sorry. Tadi saya beberapa kali sempat nyala terus mati lagi gitu ya, disconnect, dan kayaknya tadi sempat muncul error ketika saya record ininya. Jadi yang terakhir kayak nggak record. Mungkin yang awal saya coba ini ya, saya share di insya Allah. Oke, itu ya mungkin kuliah kita. Rencana saya mungkin minggu depan sama seperti ini ya. Kita kuliah sampai 2:30, jadi 1,5 jam. Bisa waktunya itu bisa teman-teman gunakan untuk merevisit lagi gitu ya, terkait dengan tugas yang berkaitan dengan usability testing yang sudah dilakukan, dan nanti